Om Swastiastu, Om Awigamastu, Namo Sidam. Teman-teman umat Hindu dimanapun berada yang saya kasih dan saya cintai, semoga di hari yang baik ini teman-teman selalu sehat, bahagia dan rahayu. Di hari ini saya mau berbagi tentang 5 kewajiban daripada orang tua atau guru rupaka. Tapi sebelumnya saya mohon waran graha ring ide sayang diwasa, ala ring ide sayang Aji Saraswati, begitu pula ring ide para sulinggih dimanapun berada. Teman-teman umat Hindu yang saya cintai dimanapun berada, seperti yang kita tahu, dalam ajaran Hindu ada yang disebut dengan catur guru. Guru Swadhyaya itu disebut dengan Ida Sang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Guru Wisesa adalah pemerintah. Guru pengajian adalah guru kita di sekolah. Guru rupaka, guru orang tua kita sendiri. Dan di hari ini saya mau menjelaskan tentang kewajiban daripada guru rupaka atau orang tua. Di dalam ajaran Hindu ada dalam kekawin di sastra itu disebutkan ada 5 kewajiban orang tua kepada anaknya. Disebutlah Pancawida. Pancawida ini itu sebagai tugas orang tua kepada anaknya untuk membentuk sebuah anak yang seputra, sebuah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Itu juga dituntun oleh ajaran umat Hindu melalui kitab-kitab suci, sastra-sastra Hindu, lontar, dan lain sebagainya. Teman-teman umat Hindu dimanapun berada, teman-teman sekalian yang saya kasihi, yang pertama ada yang disebut dengan Sang Amenduakan. Sang Menduakan ini adalah yang melahirkan kita, karena beliau kita ada, karena orang tua kita terlahirkan. Banyak hal yang dilakukan oleh orang tua kita tanpa pamrih dilakukan dengan tulus ikhlas, apalagi tentang hubungan dalam ajaran sastra untuk membuat suatu keturunan yang baik atau anak yang suci. Itu orang tua kita selalu dituntun dengan ajaran-ajaran Hindu. Nah, mungkin teman-teman semuanya, teman-teman Hindu dimanapun berada, mungkin bisa membaca kitab suci agama Hindu tentang hubungan di dalam membuat anak sutra. Itu ada di dalam lontar Kama Sutra, Manggana Sasana juga ada, dan yang lainnya mungkin teman-teman bisa membaca. Yang kedua, ada yang disebut dengan Sangicya Halabujana. Nah, ini orang tua berkewajiban memberikan makanan dan minuman kepada anak-anaknya. Tanpa makanan dan minuman, kita tidak bisa, atau anak-anak akan tidak berkembang secara fisik dan rohani. Di dalam kitab suci agama Hindu juga tercantum ada 8 jenis makanan yang bermanfaat bagi tubuh kita untuk lebih berkembang secara bagus, itu antara rohani dan fisik. 8 jenis makanan itu tercantum dalam ajaran kitab suci Bhagavad Gita 17, Loka 8 dan 10. Selanjutnya yang tugas yang ketiga itu ada yang disebut dengan Sang Padyaya juga adalah berkewajiban orang tua memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Sang Padyaya ini ada pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal, pendidikan yang didapatkan di sekolah.
pendidikan non formal yang didapatkan di rumah atau di masyarakat. Nah, tujuannya di sekolah untuk membentuk bakat yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Kalau non formal mengembangkan apa yang didapatkan di dalam ajaran formal, pendidikan formal. Itu tujuan-tujuan dari pendidikan-pendidikan yang juga tertuntun dalam ajaran Hindu. Nah, yang keempat, ada yang tugas keempat dari orang tua disebutlah sang anyan kara. Anyangaskara ini orang tua berkewajiban untuk menyucikan anak-anaknya dengan melakukan upakarayatnya seperti manusia yatnya, dari megedong-gendongan, nyambutin, ngelepas aon, sampai mungkin pada upakara pawiwahan atau geraste ke teman-teman dimanapun berada. Itu tugas sebagai orang tua untuk menyucikan anaknya nanti untuk membentuk suatu anak yang suputra. Dan tugas kelima itu ada yang disebut dengan sang atulung urip. Nah, sang atulung urip artinya menjaga anak-anaknya niki dari bahaya, juga dari kepanasan atau kehujanan, sehingga dibuatkanlah rumah untuk tempat berteduh. Itu suatu contoh kecil. Yang jelas orang tua berkewajiban menjaga kesehatan lahir dan batin pada anaknya. Nah, semua ini dilakukan atau dilaksanakan untuk membentuk sebuah anak yang baik, disebutlah anak suputra, berbakti kepada orang tua dan menghormati. Nah, teman-teman Hindu dimanapun berada yang saya cintai dan saya kasihi, itulah kewajiban dari guru rupaka atau guru orang tua kita sendiri. 5 kewajiban orang tua itu ada dalam kawin niti sastra. Mungkin teman-teman bisa mempelajarinya atau membaca agar lebih tahu, mungkin lebih paham tentang apa yang dimaksud dengan kewajiban kita sebagai orang tua. Teman-teman umat Hindu dimanapun berada yang saya kasihi, apabila ada penjelasan saya yang salah atau lebih atau kurang, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya. Dan di lain waktu saya akan menjelaskan satu persatu bagian-bagian dari tugas orang tua kita atau sebagai guru rupaka. Saya sinap untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.